Merlin, boleh disebutkan judulnya? Judulnya Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Asap Kendaraan. Asap kendaraan limbah rokok. Asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor. Iya. Iya, kenapa asap kendaraan bermotor itu? Jadi gini Bu, kenapa saya mengambil judul itu? Karena kan sekarang ini mengenai juga perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi itu kan tidak bisa dihindari Bu, memang dimanapun. Nah, salah satu dari dampak perkembangan teknologi itu salah satunya adalah ya adanya motor itu tadi Bu. Terus? Nah, tapi di Indonesia ini termasuk pengguna motor yang sangat banyak. Maksudnya itu kayak masyarakatnya itu Bu, kalau mau kemana-mana itu walaupun dekat saja itu pakai sepeda motor. Sedangkan asap kendaraan bermotor itu menyebabkan pencemaran udara gitu Bu, kalau terlalu banyak dan terus menerus. Sudah itu? Ya. Ketemu kan? Berarti kan jelas dilarang kan? Iya. 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 Ya. Kalau sudah itu dilarang, sudah aturannya sudah menyatakan seperti itu, lalu apa yang mau diteliti, Mbak? Itu kayak pengendaliannya gitu. Coba gimana? Nah, di situ saya menyebutkan ada 4 pokok pengendalian. Yang pertama ada penerapan kebijakan Bu. Itu penerapan kebijakan dari pemerintah. Misalnya kayak standarisasi motornya itu juga dicek setiap tahunnya. Terus yang kedua ada tentang proyek pembangunan jalannya. Nah, untuk proyek pembangunan jalannya itu maksudnya itu sesuai prosedur gitu. Nah, yang ketiga itu ada Kenapa proyek pembangunan jalannya? kayak di pembangunan jalannya itu harus diteliti juga nanti ke depannya itu apakah ini dekat dengan pemukiman kayak gitu Bu. Maksudnya kalau asapnya itu apakah asapnya kendaraan bermotor itu nanti itu pembangunan jalannya ini setidaknya tidak didekatkan dengan pemukiman kayak gitu. Bentar. Jalan ini kan tujuannya untuk memperlancar akses dan juga mobilitas aktivitas penduduk ya kan. Kalau misalnya di daerah-daerah pedesaan yang pada awalnya di situ tidak diaspal misalnya ya kan, dengan adanya kemajuan, pembangunan infrastruktur, kemudian dibangunlah jalan desa. Nah, gunanya untuk apa? Adalah untuk memperlancar. Nah, ketika kamu bilang itu tidak boleh ataupun ada baiknya tidak dibangun di tempat-tempat yang dekat dengan pemukiman. Lalu gimana dengan pembangunan di daerah itu, di desa itu? Berarti terhambat dong ya? Maksudnya gini Bu, kadang kan ada yang jalan itu terlalu memperdekat sama rumahnya warga gitu. Itu yang kamu maksud berbahaya atau mengurangi hak orang lain atau bagaimana? Iya, nanti kan kalau di jalan itu kalau terlalu mepet dengan kayak terasnya warga gitu, itu kan nanti kalau pas rame itu kan asapnya nanti kan ke rumah-rumah warga gitu, maksudnya dekat dengan rumah gitu. Berarti bukan karena adanya jalan di situ kan? Iya, mungkin maksudnya itu mungkin paling tidak ada. Saya analogikan seperti ini Mbak Mer. Kalau misalnya jalan itu dibuat agak jauh, artinya tidak mepet rumah artinya ya. Tapi itu tetap ada ke aktivitas mobil, kendaraan bermotor gitu ya. Itu tetap boleh berarti. Iya. Toh asapnya juga ada di daerah itu, di sekitar itu. Tapi untuk jarak dari pinggiran rumah ke pinggiran jalan itu tidak berdekatan, agak jauh gitu. Gimana? Apa itu yang kamu maksud mempengaruhi juga gitu loh? Iya. Ya, Kalau menurut saya itu mempengaruhi. mempengaruhi. Iya. Kalau itu diberi jarak 1 meter juga mempengaruhi nggak? Kalau masalah kayak teknis pengukurannya itu ya tidak tahu saya. Maksudnya kayak yang setidaknya tidak berdekatan dengan rumah gitu. Iya, itu kan sudah agak dijauhkan dari posisi pinggiran rumah, pagar dengan pinggiran jalan. Itu kan sudah agak dibatasi, sudah diperjauh, sudah lebih dilebarkan kan. Nah, itu masih mempengaruhi menurut kamu? Iya. Oke, selanjutnya Mbak. Selanjutnya itu peran masyarakat juga. Ya, bagaimana peran masyarakatnya? Contohnya itu kayak
pembangunan penanaman pohon gitu di pinggir-pinggir jalan gitu. Terus Ya kayak gitu. Maksudnya kan itu bisa mengurangi gitu, mengurangi dari polusi itu tadi. selanjutnya? Terus selanjutnya itu kayak pengaplikasian kemajuan teknologi tadi. Itu kalau emang kan sekarang kan teknologi sedang berkembang, nah itu diharapkan itu bisa ada teknologi yang paling tidak mengurangi dari pencemaran udara itu, kayak penggunaan sepeda motor listrik kayak gitu, atau ada teknologi lainnya yang bisa mengurangi pencemaran udara. Oke, Mbak, itu kan upaya yang bisa dilakukan baik itu oleh pemerintah dan juga bekerja sama dengan pihak masyarakat dan pihak-pihak yang lainnya. Nah, kemudian saya tanya, adakah regulasi ataupun aturan yang menyatakan adanya samar norma? Normanya samar, kemudian normanya bertentangan atau bahkan yang tidak diatur di sini. Untuk polusi udara sudah jelas bahwa termasuk dalam hal pencemaran lingkungan. Ya, di sini kamu sudah tulis pencemaran lingkungan hidup adalah ini ya kan, sudah yang melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan ini kan ada di pasal selanjutnya. Seperti apa sih baku mutu lingkungan hidup itu yang melampaui batas? Kan seperti itu. Itu kan ada di pasal selanjutnya. Nah, kira-kira di pasal itu bermasalah nggak? Sudah jelas atau tidak? Iya, sudah jelas. kalau menurut saya iya. Ya, sudah jelas. Kira-kira yang seperti apa yang dikatakan baku mutu lingkungan hidup itu sudah melampaui batas? Yang seperti apa? Saya ini pemahaman saya mengenai itu ya, lingkungan hidup yang lebih bagus itu maksudnya kayak kualitasnya gitu. Kualitasnya Sudah menurun. Ya, Ya. Bagaimana cara kamu mengatakan bahwa kualitas itu sudah menurun ketika nggak ada aturan yang mengatur itu? Bagaimana kamu bisa mengatakan, oh ini kualitas di daerah Lobuk ini menurun? Apa? Kamu bisa mengatakan seperti itu kenapa? Kan harus ada dasarnya. Ya kan? Kamu mengatakan baku mutu lingkungan hidup di daerah Sumeneb menurun ataupun rusak, itu kan harus ada dasarnya. Kira-kira di aturan itu disebutkan nggak bahwa baku mutu lingkungan hidup di suatu daerah itu melampaui batas yang seperti apa? Nggak ada atau masih nggak tahu? saya tidak tahu. Nggak tahu. Saya yang tidak tahu. Jadi Mbak, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam penelitian hukum itu Mbak beda dengan penelitian sosial. Jadi yang kamu sebutkan tadi, penerapan kebijakan, pengendalian lingkungan, itu adalah jawaban-jawaban sosial. Bagaimana dampaknya? Bagaimana pengaruhnya? Apa perannya? Nah, itu adalah penelitian sosial. Kalau dalam penelitian hukum itu kita membahas masalah kenormaannya, normanya, ya kan? Ada nggak norma yang mengatur bahwa kadar ataupun baku mutu lingkungan hidup yang melampaui batas itu sekian persen menurut undang-undang tentang lingkungan. Kemudian menurut undang-undang kesehatan ada yang mengatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup itu melampaui batas itu sekian persen. Nah, antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain itu bertentangan. Nah, itu berpengaruhnya terhadap apa? Terhadap kepastian hukum. Karena di dalam hukum itu yang ingin dituju kan ada tiga tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ya kan? Kita orientasinya ke ini dulu, Mbak. Tapi kamu prospeknya lihat di mana, apa di strukturnya, atau di kulturnya, atau di substansinya. Kalau kamu mau penormatifan, kamu bisa di substansinya. Kalau kamu mau di penegakan hukumnya, kamu bisa menggunakan empiris ataupun normatif juga bisa. Kita lihat normanya dulu. Itu ya. Masih bingung? Iya. Mbak, langsung ya kesimpulannya. Tadi kesimpulannya seperti itu. Dari yang saya tadi mengenai pencemaran udara,
pencemaran udara salah satu dari faktor atau penyebab akibat dari perkembangan teknologi, yaitu salah satunya adalah adanya kendaraan bermotor. Itu berakibat juga pada kualitas udara di Indonesia ini karena asap itu tersebut, dan juga karena terkadang standarisasi dari kendaraan bermotor kadang kurang dicek, kadang ada yang asapnya hitam kayak gitu. Dan ada 4 pengendalian tadi, strategi pengendalian. Yang pertama adalah penerapan kebijakan, yang kedua adalah aplikasi di proyek jalannya, yang ketiga adalah peran masyarakat, dan yang keempat adalah aplikasi dari kemajuan teknologi. Oke, terima kasih.